Selamat pagi Sobat Sanding Uma. Santun pagi ini kita merekam apa saja yang sudah kita coba usahakan untuk mengisi kehidupan. Objek pertama kita yang kita review adalah talas ketan. Talas ketan ini sudah tumbuh. Alhamdulillah 4 batang yang kita tanam di lokasi ini tumbuh. Boleh 1, 2, 3, 4. Oke, boleh. Keempat talas ketan hasil pemberian dari teman kita tanam di lahan ini tumbuh semua. Evaluasinya karena mulsa alam dari rumput yang kita berikan kurang tebal, maka dia dicekeri pitik ada yang hilang, sudah ada yang menghilang. Kalau yang sedengan tebalnya itu masih oke. Ini yang terlalu tipis sudah dicekeri, wassalam. Terus yang lumayan tebal dia masih ada. Mengingat mulsa alami, ini mulsa alami yang terdahulu, dan pohon pepayanya alhamdulillah bolo. Wah, dia sudah lebih menggeliat. Di bawahnya kita taruh tambahan yaitu indigo vera. Indigo vera ini salah satu objek untuk menyambut di saat kita akan merealisasikan menjadi peternak kambing, sapi. Intinya ini nanti dijadikan bahan pakan. Ini bang pakan kita bolo. Oke. Kemarin sempat layu. Dirimu dapat lihat tuh sempat layu-layu ini. Ini yang mulsanya super tebal, ayamnya ndak mampu mencekeri bolo. Ayamnya ndak mampu mencekeri ya bolo. Masih aman sampai sekarang mulsa dari alamnya. Ini ada tambahan kemarin, nggak tahu 2 atau 3 minggu yang lalu ini kita titipkan jahe di sini. Aman, jahenya mulai tumbuh meskipun bukan jahe merah. Yang penting kita coba dulu nanam jahe. Berikutnya kita coba cari yang jahe merah. Oke bolo. Apalagi yang kita review berikutnya. Ini indigo vera yang sudah berusia lumayan dewasa. Targetnya adalah bibit dulu. Ini kita sudah punya banyak bibit ini bolo. Kalau bibit yang itu berasal dari cabutan. Maksudnya cabutan adalah bibit yang dari pohon seperti ini rontok, ada yang tumbuh. Bibit yang tumbuh itu kita kelola, dicabut, taruh di wadah polybag gitu. Nah, ini nanti kita akan coba, semoga bisa berhasil ya bolo. Dari yang bibit kering-kering ini kita sudah ada 3 pohon. 3 pohon yang berada di Sanding Uma sebagai sumber bibit. Semoga bibitnya ini nanti bagus, kita coba kembangkan bolo, ya kan, supaya ada percepatan. Siapa tahu tahun ini kita bisa rilis 1000 batang tahun
perencanaan bibit di 2024 kita nanti berarti kalau itu disemai dari sekarang ini 2024 ya, kemungkinan 2025 kita rilis penanaman indigo vera, siapa tahu bisa sampai 1000 batang. Nah, begitu bolo. Wah, pantes ketok lebih wadang. Ayo iso ngantek kon dhuwur kono apa ya menek bojoku iki ya. Wah, iki nekat dia. Ternyata bojoku iso menek. Mbah menek apa piye ya? Engko takon lah piye carane dhewekne iki. Kok iso nebangi randu sama dhuwure lho bolo. Nanti kita potongi lagi yang agak ke atas bolo. Nah, ini duren alhamdulillah semakin gede. Dari biji ini bolo, kita beli duren dimakan, bijinya dibuang padahal itu tumbuh dia gitu bolo. Kangkung itu serai ada yang hidup satu, kangkungnya sudah mulai merajalela. Sepertinya ini nanti akan kita pindahkan. Ini segerombolan kangkung kita ini berikutnya akan kita pindahkan, kita evakuasi. Karena bagian ini rencananya akan kita buat kamar. Kita akan jadikan kamar di sini bolo, sehingga kangkung-kangkung ini akan kita evakuasi, kita pindahkan. Serai ini juga akan kita pindahkan nanti. Serainya dipindahkan bolo. Tebu urung kopen tapi wis urip. Apalagi bolo. Wush, ya Allah bolo. Ini loh, ini yang masih tidak habis pikir bagaimana. Ini pepaya yang seusia dengan yang di depan. Awalnya dia cungkring, namun karena ditanam di samping comberan, loh kok suburnya kayak gini loh bolo. Menurutmu bolo, apa sebabnya bolo? Apakah hanya karena kelembapan tanah yang terjaga? Kalau yang di depan tadi kelembapannya karena ada mulsa itu sepertinya dia sudah terjaga, tapi kalau dibandingkan dengan yang ini meskipun tanpa mulsa, tapi kan sampingnya comberan bolo. Loh nah bolo, dia malah sampai sudah itu no, ada bunganya bolo. Sudah berbunga gitu bolo. Ini malah sudah berbunga bolo. Sudah berbunga. Yang ini sudah berbunga. Ini limbah kangkungnya juga tumbuh di comberan juga bolo ini. Nah, penting yang dimasakkan pucuknya atau bolo, bukan batang yang bawah tapi yang pucuknya. Kayak salami yo digunduli karo bojoku. Wah, unik kan ini. Aku penasaran bagaimana dia motong yang ini loh. Mosok manjat. Orang diondo. Piye manjat dedek nih. Ya Allah, ya Allah. Ini apokat. Oke. Sudah lebih berkembang.
Kita coba lihat ini bolo. Kita coba lihat apa namanya, jeruk kunci yang kemarin kita lihat itu. Dia bunganya lebat banget, bunganya lebat sekali kemarin itu. Terus gimana hasilnya? Banyak yang bakal jadi buah bolo. Tak sia-sia, bunganya kemarin banyak. Nah ini bakal jadi buah. Jeruk kunci ini bolo. Lumayan lama sih, sepertinya bagus ini. Kukira dia tidak akan berbuah ini. Ternyata setelah bertahun, tidak tahu berapa tahun ini sudah, akhirnya dia ada buahnya juga bolo. Ada buahnya bolo, serius, mendil cilik-cilik ini. Nah kita cuman punya 2 batang ini bolo. Itu yang pertama, yang kedua. Oke, yang kedua ini bolo. Ini yang kedua. Banyak juga bolo buahnya. Sip. Malah ada yang sudah lumayan gede. Sip bolo. Sip. Oke. Berarti ini kita bisa jadikan objek tambahan nanti. Bagaimana cara mengembangkan jeruk kunci ini di lahan kita. Karena ini nggak dipupuk, mung ditandur. Urip, wah. Tapi lama bolo. Buah alami. Suwi tapi bolo. Nah ini serainya sudah mulai berkembang lagi yang di sini. Oke. Nah ini yang agak disayangkan adalah ternak ayamnya bolo. Kita agak melesu. Apa sayang? Apa? Bapak sih nggak kuntan. Ini ternak ayamnya kita yang masih agak lesu. Bolo. Waduh bolo. Waduh. Buah perdana kita potel bolo. Wah, kayaknya belum rezeki bolo. Buah lagi ya. Semangat ya. Wah, buah perdana kita lenyap bolo. Untung lenyapnya masih posisi pentil, masih kecil, jadi belum terlalu kayak gitu bolo. Ini sudah ada 1 batang lagi, 2 sini sama ujung jeruk. Nanti kita jadikan bahan uji coba ini. Gimana kalau ini kita potong, ambil bawahnya, kemudian atasnya kita pasang jeruk kunci. Ya sayang. Ya. Ini jeruk apa ya? Ini loh bagus, tapi durinya bolo. Yang tahu bolo ini jeruk apa bolo? Yang jelas durinya tajam bolo. Berduri dan tajam durinya ini bolo. Belum buah. Ini perlu dijadikan objek ini nanti. Ada 1 lagi di belakang. Kita ambil batangnya yang kuat. Ya toh. Alhamdulillah ototnya masih ada yang hidup. Bisa kita kembangkan nanti bolo.
kita pasti bisa kembangkan, karena dia tujuannya kan untuk bank pakan. Ini juga bisa untuk dijadikan bahan praktek ke depan. Oke bolo, laosnya oke. Awit karete tonggo rubuh bolo. Untung kandangnya wis dipindah. Dulu sini kan kandangnya. Ini nangka yang bukan nangka merah ini, nangka kuning. Kalau nggak salah ada 3 batang nih, 1, ini 2, ini yang kedua. Oke, kita ada nangka kuningnya 2. Itu nanas kita ada 1. Nanas kuning, waduh nyamuk tapi akeh. Iya bener, nanas itu di lahan kita bolo. Nanasnya ada 1 batang. Itu dari mahkota. Kita nanamnya dari mahkota. Ada 2 bolo. 1, 2. Jadi gini bolo, untuk tempat yang terlalu lembab atau tingkat kelembapannya tinggi, kita harus jeli dalam memilih tanaman. Untuk tempat yang kelembapannya tinggi, kita harus jeli dalam memilih tanamannya. Nah ini ada sawit. Sawit ini tukulan bolo. Dia tumbuh tukulan. Ini yang ketiga. Ini nangka yang ketiga bolo. Nangka kuning madu. Kalau itu nangka merah. Sama-sama dari Kediri bolo. Itu nangka merah, beli online ternyata dari Kediri. Dan yang nangka kuning madu itu dari biji, dari Kunjang Kediri, Kunjang Kabupaten Kediri. Nah, ini kita juga nanam ada kelapa, ada yang gading, itu 1 kelapa gading. Ini hibrida, ada 2. Oke, udah mulai panen nyamuk, kita mulai geser ke depan. Ke depan ya bolo. Ada lagi di belakang ini. Ini ada nangka ya kan. Nangka ini nanti objeknya adalah ya buahnya, kemudian daunnya yang akan kita ambil, serta yang paling panjang jangkanya adalah batangnya. Ini ada belimbing bintang bolo. Belimbing bintang. Ya sepertinya terlalu dekat tapi bisa diatur lah. Oke kan? Ada belimbing bintang. Review berikutnya apa ini? Ini kenapa teknik pemangkasannya seperti ini bolo? Nggak dipangkas habis. Ini adalah bumbu. Kita ambil daunnya ini untuk persiapan bumbu. Jadi tetap kita lestarikan, ini untuk persiapan bumbu. Termasuk serai untuk bumbu. Kayak gitu bolo. Tapi dari sini kalau kita ambil kesimpulan sementara, sebenarnya bertani itu mudah. Bertani itu mudah. Cukup telaten, praktek. Ini ayam kita, tapi tidak tahu dia kemana sekarang bersarangnya. Ayam kube ya, tapi nggak tahu dia bersarangnya sekarang di mana. Kita yang pengen. Ini indigo vera, nah yang kita jadikan objek untuk bibit. Ini kalau tumbuh semua buah, kayaknya lebih dari 1000 batang ini nanti. Oke, itu yang untuk bab bibit. Sekarang, ini
Ini yang kita pemindahan kemarin. Ini sudah 2 bulan mungkin. 1 hidup. Ini yang kedua hidup. Oke. Ini yang ketiga hidup segan mati nggak mau. Berarti benar Bolo. Harusnya kalau batangnya sudah lebih tinggi saat dipindahkan, kemudian akar tunjangnya itu rusak, lebih baik kita pangkas. Kita yang sudah nyoba, begitu tunjangnya rusak kita pangkas. Ini hidup kan, tapi nggak dipangkas, tapi hidup segan mati nggak mau. Kita sudah mencoba yang kemarin ditanam di bawah, di belakang ruko. Itu sudah mulai semi. Nanti kita rekod kalau dia sudah tumbuhnya bagus. Ini tadi berapa? 1, 2, 3. Kemudian ini 4. Ini 5. 5. 6. Oke. 6. Sudah bagus. Dari sana ke sini di total dengan yang indukan berarti ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti yang gede ini kita pangkas. Ini untuk bibitnya juga kita tunggu. Ambil yang masak-masak nanti pangkas. Nah, ini untuk pembibitannya. Kita pangkas ya Bolo. Dipangkas. Ini sengaja yang sampahnya ini enggak dibakar. Sampah-sampah biar ajur mumur dengan sendirinya. Katanya sih bisa jadi pupuk. Bisa jadi pupuk. Oke, ditunggu Bolo kritik sarannya untuk kita sanding rumah. Bagaimana supaya apa yang kita lakukan bisa tumbuh manfaat untuk kita kreator sanding rumah, dan juga manfaat untuk pemirsa setia sanding rumah. Semua orang yang berkesempatan nonton ini semoga juga bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi sangat diharapkan adanya kritik, saran untuk mengelola lahan sanding rumah. Karena Bolo banyak lahan intinya di pengolahan, lahan seadanya juga tetap di pengolahan. Mungkin dari kita kreator sanding rumah ilmunya masih sangat terbatas. Kemudian dari teman-teman semua yang menyimak dengan seksama dari sanding rumah punya pemahaman, pengetahuan yang lebih, dapat berbagi dengan kita kreator sanding rumah untuk diterapkan di lahan sanding rumah. Kita open kritik dan sarannya Bolo. Diharapkan kritiknya dari bolo-bolo semua. Urung wis ngonten urung rampung wis ditunggoni iki lho. Madam. Nyonya besar minta diantar ke pasar. Iyanya. Oke. Terima kasih sanding rumah. Kritik, like, komen dan juga share ya. Kritik, komen dan juga share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.